Jordan Peterson bukan orang Kristen dan gue akan kasih tahu alasannya. Tapi sebelum itu gue mau say welcome dulu untuk semuanya yang udah hadir di video ini. Mungkin buat kalian yang udah ngikutin channel gue dari lama akan sadar kalau ini sebetulnya setup yang agak berbeda. Tempatnya juga berbeda. Sebenarnya pertama gue udah jarang ya bikin video monolog kayak gini. Tapi yang kedua tempatnya juga udah berbeda. Gue udah gak ngekos. Lalu gue juga udah sangat lama gak bikin video kayak gini malahan. Kemarin sempat ada judulnya Syarat Jadi Diktator. Tapi itu sebetulnya dibuat juga kayaknya akhir tahun kemarin atau awal tahun banget, tapi gak sempet diedit. Dan iya, kayak tadi gue bilang, video ini akan sangat minim editing. Tapi gue berharap it's still okay ya, karena melihat kesibukan gue sekarang, kayaknya gue nggak bisa tuh bikin edit ala Ferry Irwandi kayak dulu lagi. Meskipun nggak comes close sama Ferry Irwandi juga. Cuman gue menyadari bahwa kayaknya tetap harus bikin, tetap harus just do it kalau katanya Nike kan. Jadi ya, here we are, dan gue pengen ngebahas sedikit soal Jordan Peterson. Sebelum gue masuk ke dalam technicals ya, siapa Jordan Peterson, kenapa gue bikin ini, gue harus kasih tau dulu konteksnya. Ini gue sambil lihat notes gue ya. Beberapa waktu lalu Jordan Peterson ini tuh sempat datang atau hadir di salah satu video kontennya Jubilee. Jubilee itu Jubilee. Jubilee ini semacam platform bule gitu. Gue juga nggak yakin sih dia masuknya kategori apa. Tapi kalau misalnya gue harus cari ekuivalen bahasa Indonesianya atau konten Indonesianya, mungkin gue akan mikir Jubilee itu agak mirip dengan Creativox. Kalau kalian buka nih ntar YouTube-nya Jubilee, juga akan sangat banyak diverse jenis kontennya. Cuman, satu yang sangat menarik dan gue sangat suka adalah konten yang serial konten namanya Surrounded. Surrounded tuh bahasa Inggris artinya dikepung ya, atau dikelilingi. Dan konsepnya menarik banget. Konsepnya itu Jubilee akan menghadirkan satu orang, dan satu orang ini nanti akan harus berdebat dengan 20 orang yang duduk mengelilingi satu orang ini. Nah, topiknya macam-macam. Bisa misalnya judulnya bisa satu ateis versus 20 orang Kristen misalnya gitu. Atau satu orang pro Palestina versus 20 orang pro Israel atau sebaliknya. Atau bisa juga satu feminis, atau satu konservatif lawan 20 feminis misalnya gitu. Jadi topiknya banyak banget, diverse banget, gue sangat suka. Tapi biasa dia memang touch-nya itu sosiopolitik dan agama kayaknya. Dan orang di tengah nanti itu, ini kan videonya panjang nih, kalau nonton Jubilee bisa 1 jam. Dia itu bisa dibagi jadi beberapa segmen, beberapa mosi. Jadi bagi yang udah tahu atau pernah berdebat, mungkin kalian akan tahu bahwa mosi itu adalah topik yang akan diperdebatkan. Jadi misalnya gue datang nih, satu ateis lawan 20 orang Kristen misalnya gitu. Gue akan membuka satu sesi itu dengan membacakan mosinya. Misalnya mosi gue adalah orang Kristen bilang mereka percaya Tuhan, tapi mereka sesungguhnya nggak percaya misalnya gitu. Nanti setelah gue bacain itu, orang-orang yang mengelilingi gue akan berlari untuk coba duduk di depan kursi yang udah disediakan di hadapan gue gitu. Jadi gue duduk, ada meja, ada kursinya gitu kan. Dan nanti mereka akan berdebat sampai 2. Yang pertama timernya habis dan harus ganti ke mosi berikutnya, atau sampai mereka dikeluarkan. Jadi waktu orang ini lagi berdebat, 19 orang lainnya yang mengelilingi gue ini, mereka tuh bisa ngangkat bendera merah yang sebetulnya bilang ya kita pengen orang ini diganti gitu. Itu konsepnya. Dan gue sangat suka karena menurut gue ini adalah jenis acara yang sangat-sangat fresh gitu, jenis konten yang sangat-sangat baik khususnya buat Indonesia saat ini. Dan gue nggak tahu, tapi kayak so far gue belum lihat di Indonesia tuh ada yang apalagi yang touching on specific issue seperti ini. Padahal di luar tuh banyak, nggak cuma Jubilee, tapi kalau kalian suka nonton channel namanya Cambridge Union atau Oxford Union, punyanya Universitas Cambridge dan Oxford, mereka itu juga suka mengadakan satu speaker, satu pembicara di depan, nanti akan berdebat secara bergantian dengan penonton. Itu sangat baik, karena menurut gua Indonesia itu kurang kemampuan untuk bisa merawat atau untuk bisa melestarikan budaya berdebat yang sehat. Jadi, nah ini meskipun video Jordan Peterson kayaknya akan touch banyak isu, jadi semoga you bear with me semuanya. Gue merasa kalau misalnya kita bisa melestarikan yang kayak gitu,
perdebatan-perdebatan yang substantif gitu ya, yang memang nggak cuma oh lu goblok gitu, tapi maksudnya beneran memperdebatkan sesuatu, itu akan menjadi aset yang baik untuk pertumbuhan kita sebagai negara ke depannya, apalagi karena tahu kita ini negara demokratis. Nah, kemarin, ini kan konteksnya video Jubilee. Kemarin, Jordan Peterson itu sempat muncul di satu video yang judulnya adalah 1 orang Kristen lawan 20 orang ateis. Tapi, nggak lama setelah video itu diupload, Jubilee, pemilik kontennya, langsung mengganti judulnya. Bukan 1 orang Kristen lawan 20 ateis, tapi Jordan Peterson lawan 20 ateis. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Karena kayaknya pandangan Jordan Peterson mengenai Tuhan itu sangat tidak jelas. Dan orang yang kurang ngeriset dia, orang yang kurang banyak nonton dia, akan dengan gampang mengira dia adalah orang Kristen. Bagi yang nggak tahu, ini kita akan masuk nih kepada who Jordan Peterson is. Bagi yang nggak tahu, Jordan Peterson itu sebetulnya seorang psikolog klinis dari Kanada. Dia juga dosen, tapi dia itu menjadi terkenal karena dulu sempat melawan satu undang-undang, namanya Undang-Undang C16, Bill C16 di Kanada, yang mengatur soal HAM atau ya urusan HAM, tapi kayaknya direvisi, gue juga nggak tahu detailnya, kayaknya direvisi atau ditambahkan sehingga direvisi atau ditambahkan untuk menginclude, untuk menyertakan juga hak asasi manusia bagi kaum LGBT, khususnya transgender. Nah, di dalam undang-undang ini, di dalam undang-undang C16 ini, mengatur bahwa kalau misalnya ada orang tidak mau merujuk kepada seorang transgender dengan pronoun pilihan mereka, maka orang tersebut yang menolak untuk melakukan itu bisa didenda atau bisa masuk penjara, kalau nggak salah gitu. Mungkin bagian tadi ada yang banyak nanya ya, cuman intinya for konteks juga, kalau bahasa Inggris itu kan, kalau bahasa Indonesia kan kalau merujuk kepada seseorang kita tinggal ngomong dia, dan dia itu sifatnya gender neutral, mau cowok mau cewek dipanggilnya dia. Tapi kalau bahasa Inggris itu kan ada he, ada she, ya kan? He itu tuh laki-laki, she untuk perempuan. Kasusnya adalah kadang di barat itu orang atau cowok yang mengaku dirinya cewek, tapi fisiknya masih kayak gue nih, itu maunya dipanggil she, nggak mau dipanggil he. Nah, menurut Undang-Undang C16 ini, kalau misalnya sampai ada orang nggak mau memanggil orang tersebut dengan pronoun he atau she, dengan yaitu pilihan mereka, orang itu bisa dipenjara atau bisa didenda. Jordan Peterson melawan itu mati-matian. Ada videonya banyak di internet, lu pada bisa nonton, menurut gue keren banget. Nah, dan for konteks juga, gue ini sebetulnya sangat ngefans sama Peterson. Alasannya apa? Alasannya banyak. Karena menurut gue dia tuh incisif. Jadi kalau misalnya berdebat, kalau misalnya dokter Jordan Peterson itu dokter ya, dokter bedah gitu, dia tuh kayak tahu kapan dia harus menggunakan pisau yang besar, kapan dia harus menggunakan pisau yang kecil, kapan dia harus pakai pinset, kapan dia harus pakai apapun itu untuk bisa membedah pasiennya. Maksudnya gimana? Waktu Jordan Peterson berdebat, dia tuh tahu cara menggunakan tools-tools intelektualnya untuk bisa mungkin not necessarily memenangkan debatnya ya, tapi untuk bisa mengekspresikan posisinya dengan baik dan menunjukkan kenapa lawannya ini salah. Sambil minum. Nah, dia itu juga terkenal karena dia tuh suka bikin lecture. Jadi ada banyak banget video-video dia ngajar, bukan cuma soal psikologi, tapi soal Alkitab. Jadi dulu dia pernah bikin lecture soal kitab Kejadian, kitab pertama di Alkitab. Dia sempat bikin juga soal Exodus, yaitu keluaran ya setelah Kejadian. Lalu dia pernah bikin juga belakangan ini soal kitab Injil, 4 kitab Injil. Lalu dia itu juga pernah bikin buku bagus banget, judulnya 12 Rules for Life. Gue punya bukunya, temen gue dia minjem mau dibalikin sampai sekarang. Cuman gue suka banget karena menurut gue buku ini mengajarkan bagaimana seseorang itu harus hidup dengan, maksudnya dengan tanggung jawab. Gimana caranya kita tuh kalau kadang kita ngerasakan kok hidup gue begini amat ya. Peterson itu menunjukkan bahwa kadang hidup lu tuh begitu amat karena salah lu sendiri. Karena lu yang kurang maksimal untuk memperbaiki diri lu. Gue baca buku itu dan menurut gue itu mengubah hidup gue. Ada banyak hal yang gue jadi introspeksi, iya kayaknya gue harus fix so many things in my life. Dan gue merasa Jordan Peterson itu adalah substitusi yang baik untuk Andrew Tate. Menurut gue Andrew Tate itu terlalu apa bahasanya ya? Dia terlalu ekstrim, dia terlalu patriarkis, dia
suka bahasanya tuh mengobjektifikasi wanita dan menjadikan kekayaan dan wanita tuh tolak ukur kesuksesan. I disagree. And that's the reason kenapa gue suka sama Jordan Peterson, apalagi kalau dia berurusan dengan problems of culture mengenai LGBT dan segala macamnya, aborsi. Kalian tahu gue seperti apa posisinya, gue suka sama dia. Tapi meskipun dia pinter banget, satu kelemahan dia yang bikin gue greget dan membuat banyak orang greget, baik yang Kristen maupun yang tidak ya, atau yang percaya Tuhan maupun yang tidak, adalah karena dia itu selalu susah untuk menjawab pertanyaan soal Tuhan. Dan itu yang pengen gue bahas saat ini. Untuk gambaran, kan kadang kalau misalnya kita nanya orang nih, lo percaya Tuhan nggak? Dia akan jawab iya atau tidak. Bagi Peterson, dia tuh nggak bisa menjawab itu. Kalau kalian cari di internet, cari di YouTube, Jordan Peterson God, Tuhan, Jordan Peterson God, kalian ketemu banyak banget contoh video di mana dia ngomong, I don't understand the question, gue nggak ngerti lu nanya apa. Atau dia bisa juga ngomong kayak, what do you mean God? Apa artinya Tuhan? What do you mean believe? Percaya itu artinya apa? Sehingga karena ini, Jordan Peterson tuh suka bikin bingung banyak orang termasuk gue. Padahal ini tuh sebuah pertanyaan yang sangat simpel. Ini pertanyaan yang sifatnya faktual kan. Faktual tuh dalam artian kita mempertanyakan apakah is it a fact? Apakah sebuah fakta bahwa Tuhan tuh ada? Sama seperti gue mengatakan apakah sebuah fakta bahwa remote AC ini ada? Peterson nggak bisa menjawab itu. Nah, gue sempat ngobrolin ini sama banyak orang. Gue pernah ngobrolin sama beberapa teman-teman di Discord. Tapi gue juga sempat ngomongin ini sama Fuad, Bang Fuad, yang pernah datang ke konten gue sebagai seorang agnostik. Dan gue menjelaskan bagaimana masalah dengan Jordan Peterson adalah dia melihat dunia dengan lensa yang berbeda. Dan karena itu, dia mendefinisikan Tuhan dengan cara yang berbeda juga. Psikologi itu kan sebetulnya ranah yang sangat besar. Sama kayak mungkin teologi. Kalau teologi misalnya kita bisa dengerin, kalau untuk orang Kristen ya, kita bisa dengerin mazhabnya John Calvin, yang percaya dengan predestinasi. Nanti tapi kita bisa juga memilih mazhab yang berlawanan, mazhabnya Jacob Arminius yang bilang, oh enggak, it's all free will. Ntar ada lagi kita bisa ngambil pandangannya Luis Molina yang mengatakan ada perpaduan antara predestinasi dengan free will misalnya gitu. Psikologi juga seperti itu. Kita tahu banyak psikolog misalnya kayak ada Sigmund Freud yang terkenal banget, lalu ada Erikson, lalu ada Jean Piaget. Tapi yang Jordan Peterson suka jadikan haluan utamanya adalah seorang psikolog Swiss namanya Carl Jung. Tulisannya tuh Carl, C-A-R-L, Jung, J-U-N-G. Dan ini gue rasa tuh tercermin juga ya dalam lectures-nya Peterson. Karena dalam lectures-nya Peterson dia itu suka ngungkit-ngungkit simbol dan bagaimana simbol itu merepresentasikan manusia. Dan dia itu juga suka menjelaskan perilaku mendasar manusia, tentang kenapa manusia act a certain way. Dan gue rasa itu bagus banget. Kayak banyak hal yang dia omongin, yang dia katakan mengenai kita, yang kita anggap nih perilaku kita biasa aja. Tapi sebenarnya kalau kita tilik lebih dalam, apa yang dia katakan tuh sangat akurat. Contohnya apa? Dia itu, jadi Peterson, itu berpikir bahwa perilaku manusia itu pasti disetir oleh pemahaman kita mengenai dunia. Dan kita melakukan ini secara tidak sadar. Contohnya gimana? Dia pernah bilang, kita waktu masuk ke mall, kita itu merasa aman, ya kan? Karena apa? Karena ada CCTV, karena ada satpam, karena ada mungkin security, karena ada misalnya apa sih mesin yang buat senjata itu, yang ngecek mobil, yang buat ngecek besi itu. Kita kira kita merasa aman di mall karena itu. Tapi sebenarnya kalau kita pikir lebih lanjut lagi, orang kalau misalnya jalan kaki masuk mall ya kan, atau jadi dia nggak lewat cek mobil gitu ya, lalu misalnya dia some way itu bisa lewat pintu belakang lalu nggak kecek security, dia kalau mau bawa bom ke dalam mall aja tuh bisa. Dia kalau mau bawa senapan atau setidaknya pistol kecil ke mall aja tuh bisa. Dan alasan kita merasa aman sejatinya bukan karena satpam dan keberadaan security systems itu, meskipun to a certain extent iya, tapi kita merasa aman karena kita berasumsi bahwa tidak akan ada orang yang cukup biadab untuk melakukan itu di siang bolong, kasarnya gitu. Kebayang ya? Jadi waktu gue ketemu orang di mall, meskipun gue gak kenal dia siapa, gue akan secara tidak sadar berasumsi bahwa ini adalah orang yang udah melewati proses sosialisasi seperti gue, paham norma dan aturan kayak gue, sehingga dia akan bertindak seperti gue, i.e. biasa aja, ya kan? Dan Peterson mengatakan ini alasan kenapa PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, bisa muncul.
PTSD itu muncul sewaktu asumsi manusia, jadi ekspektasi kita soal dunia, itu tidak match dengan realita. Misalnya gue ke mall, gue berasumsi orang akan biasa-biasa aja. Tiba-tiba gue ketemu orang di mall ngegorok leher orang lain. Gue akan trauma. Karena realita itu tidak match dengan apa yang ada di otak gue. Genius. Bagus, menarik banget itu menurut gue. Lalu misalnya yang unik juga, dia mengatakan bahwa kita manusia itu melihat benda-benda bukan sebagai benda itu sendiri, tapi sebagai kita melihat benda itu dengan cara yang paling mudah untuk dipahami. Jadi contoh misalnya handphone gue lagi dicas, misalnya remote AC nih. Remote AC gue tuh nggak melihat ini sebagai remote AC. Gue nggak melihat bahwa dia tuh ada logonya, ada lampunya, ada tombolnya banyak, ada punggungnya. Bahkan kalau dipreteli akan lebih kompleks lagi. Gue tuh nggak melihat ini. Gue hanya melihat benda kotak ini sebagai alat yang bisa nyalain AC gue dengan satu tombol. Tapi in reality benda ini nggak seperti itu. Kapan kita menyadari bahwa hal-hal di luar kita jauh lebih kompleks? Sewaktu benda tersebut rusak, ya kan? Kita ngeliat mobil itu sangat kompleks. Kita mungkin nggak akan paham kalau dipretelin semuanya tuh. Tapi selama itu menjalankan fungsinya untuk bawa kita dari satu tempat ke tempat lain, kita nggak peduli. Tapi waktu mobilnya rusak, lu stres. Karena lu nggak bisa betulin sendiri, ya kan? Jadi, itu adalah beberapa sneak peek dari pengajaran Jordan Peterson. Interesting, kalian bisa cari. Nah, dan Jordan Peterson itu, otaknya, pemikirannya gitu ya, dia itu mengedepankan fiksi. Sama kayak Carl Jung. Fiksi itu maksudnya gimana? Fiksi itu maksudnya apa yang tidak nyata belum tentu, bahasa gini ya, apa yang fiktif belum tentu tidak nyata. Oke. Kita kan suka membedakan antara fiksi dengan fakta, ya kan? Itu kayak dua hal yang bertentangan. In a sense iya, tapi bagi Peterson nggak seperti itu. Gue kemarin baru nonton diskusi dia sama Alex O'Connor yang punya channel Cosmic Skeptic ya, yang suka berdebat sama banyak orang. Lalu dia tuh mengatakan bahwa fiksi belum tentu berlawanan dengan fakta. Dia mengatakan begitu karena dari pengalaman manusia, meskipun kita nonton film nih, katakan kita nonton Naruto kan tidak ada. Kalau kita cari di seluruh pelosok dunia, kita nggak akan ketemu seorang ninja dari Konoha namanya Naruto yang pernah jadi Hokage, itu nggak ada. Tapi sewaktu kita nonton, kita percaya untuk sesaat bahwa Naruto is real, bahwa karakter dalam serialnya itu real. Dan itu alasan kenapa kita sedih waktu salah satu karakternya mati. Itu alasan kenapa kita ikut frustasi waktu misalnya Naruto mengalami kehilangan kedua orang tuanya. Dan itu adalah lensa by which Peterson melihat dunia. Dan dia itu bahkan bisa bilang bahwa apa yang fiksi itu mungkin jauh lebih real daripada kita semua. Karena fiksi itu kadang merepresentasikan perasaan atau kondisi kehidupan seseorang atau banyak orang dari satu waktu tertentu. Jadi contoh misalnya kita ingat ada ceritanya Pramudia Anantatur, misalnya Bumi Manusia, kan ada tokoh Mingke. Mingke ini kan orang Jawa yang tinggal di zaman kolonial gitu. Mungkin Mingke itu nggak ada ya, tapi perasaan represi jadi second atau third class citizen di negaranya sendiri itu dirasakan oleh hampir semua orang Jawa pada saat itu. Sehingga dalam konteks itu Mingke, karakter ini jauh lebih real daripada lu dan gua sekarang, daripada siapapun orang Jawa yang hidup sekarang gitu. Karena sewaktu kalau sekarang misalnya ada orang Jawa nih, orang Jawa ini meninggal, maka diri orang Jawa itu akan meninggal bersama dengan dia. Tapi Mingke adalah perwujudan dari perasaan kehidupan jutaan orang Jawa di zaman kolonial Belanda waktu itu. Sehingga itu adalah take Jordan Peterson. Nih gue akan menarik ini semua ke banyak sisi. Cuman gue janji lo akan mengerti. Karena kalau gue nggak jelasin ini, takutnya orang tuh bingung. Lalu Peterson, nah ini yang tricky ya. Peterson itu alasan kenapa dia suka membawa-bawa fiksi, kenapa dia membawa-bawa karakter-karakter film ke dalam lectures-nya adalah karena dia apa bahasanya ya? Dia itu sangat suka dengan konsep arketip atau archetype yang dikemukakan oleh Carl Jung.
archetype. Mungkin banyak orang sekarang nggak pernah denger, atau orang-orang kreatif mungkin sering denger ya, archetype. Ini akan susah untuk dijelaskan, tapi I'll try my best. Karena bahkan buat Jordan Peterson mungkin ini butuh waktu bagi dia untuk belajar bertahun-tahun, dan gue bahkan bukan anak psikologi. Cuman bagi Peterson atau bagi Jung gitu ya, manusia itu memiliki 3 jenis alam sadar. Kan ada alam sadar, ada 3 jenis kesadaran. Ada alam sadar, misalnya gue secara sadar ngambil remote AC ini. Ada alam bawah sadar, jadi itu tempat dimana semua hal yang pernah terjadi sama kita tapi tidak diekspresikan secara sadar oleh kita tuh berdiam. Dan ada yang namanya alam bawah sadar kolektif. Apa bedanya? Alam bawah sadar itu terbangun atas pengalaman pribadi kita. Misalnya, misalnya contoh ya, gue dulu pas masih kecil pernah dikejar-kejar anjing, ketakutan. Sampai sekarang, gue takut sama anjing. Rasa takut itu bukan sesuatu yang secara sadar gue timbulkan, tapi somehow sudah ada dalam diri gue. Dan itu terletaknya dalam alam bawah sadar kita. Mungkin Bang Fuad atau Kang Yadi tidak merasakan ketakutan yang sama. Itu alam bawah sadar. Tapi alam bawah sadar kolektif adalah tingkat kesadaran yang dimiliki oleh semua umat manusia. Dan ini adalah alasan kenapa kita secara tidak sadar itu bisa memahami banyak pola perilaku. Dan archetype adalah representasi untuk pola perilaku yang dimaksudkan oleh Jung tadi. Kalau masih bingung, gue akan kasih contoh. Mungkin kalian ada yang bertanya, gimana caranya kita tahu bahwa collective unconscious itu bisa ada? Gimana cara kita tahu bahwa alam bawah sadar kolektif itu benar adanya? Peterson atau Jung akan mengatakan bukti dari keberadaan alam bawah sadar kolektif ini adalah mitos-mitos yang berasal dari peradaban yang berbeda, tapi essentially mengandung cerita yang sama. Jadi contoh misalnya kita di Alkitab itu punya cerita Kain dan Habel, ya kan? Kakak yang membunuh adik, ya kan? Dan dimotivasi oleh niat jahat gitu, oleh rasa tidak suka, ya kan? Lalu kalau misalnya kita ngelihat di mitologi Roma, itu ada Romulus dan Remus, ya kan? Bagaimana Remus akhirnya dibunuh oleh Romulus, makanya namanya Roma bukan Rema, ya kan? Karena mereka berdua itu bersaing untuk siapa yang bisa menjadi pemimpin pertama Roma ini. Lalu bagaimana di Mesir, kita juga punya perseteruan antara Osiris dengan Set. Bagaimana Set itu membunuh kakaknya sendiri, Osiris. Nah, ini kan adalah cerita yang berasal dari peradaban yang beda-beda. Lantas kenapa bisa ada tema yang sama, yaitu pembunuhan kakak kepada adiknya atau adik kepada kakaknya? Dan menurut Jung, itu muncul karena adanya alam bawah sadar kolektif ini. Karena cerita-cerita ini mengandung pesan yang sangat fundamental untuk manusia. Dan manusia, sebelum kita menemukan huruf, kita bercerita melalui gambar, melalui perwujudan grafis gitu. Makanya kalau kita lihat gua-gua kuno, jarang kita lihat kata-kata, tapi kita lihatnya gambar. Oh, ini orang lagi ngejar dinosaurus atau orang lagi ngejar binatang apa, ya kan? Itu adalah bukti tentang kenapa kita tuh bisa memahami cerita itu. Dan itu juga alasan kenapa cerita itu muncul in the first place. Lalu apa lagi? Bukti bagi collective unconscious ini adalah kemampuan kita untuk bisa melihat kesamaan dalam karakter film. Jadi misalnya kita yang pernah nonton Harry Potter, kita akan tahu tokoh Harry Potter ini adalah tokoh yang kayaknya nggak dianggap, ya kan? Yang kalau di sekolahan tuh yang kayak Cooper mainnya cuma sama 2 orang itu doang, Hermione sama Ron, ya kan? Dia bukan the school kid kayak Draco Malfoy, tapi somehow he's the chosen one gitu. Dia adalah orang yang dipilih oleh somehow semesta atau ceritanya untuk bisa mengalahkan kejahatan yang besar ini, yaitu Voldemort. Itu Harry Potter. Tapi kalau kita lihat cerita Lord of the Rings, kita akan melihat ada karakter yang mirip, yaitu Frodo Baggins. Gimana dia ini berasal dari ras hobbit, ras yang tingginya mungkin nggak nyampe 1,5 meter, yang selalu tidak pernah disertakan, yang tidak signifikan dalam sejarah. Tapi somehow Frodo lah yang bertanggung jawab untuk bisa mengalahkan Sauron, Lord of Darkness ini yang berusaha untuk mengambil alih Middle Earth. Lalu kita ngeliat juga misalnya cerita Luke Skywalker, sama di kehilangan orang tuanya, ya kan? Tinggal sama, bukan sama, kayak sama omnya,
tapi somehow dia juga the chosen one yang harus mengalahkan ayahnya sendiri, yaitu Darth Vader. Kita sama-sama secara intuitif, kita tuh memahami bahwa meskipun ini berasal dari cerita yang berbeda, mereka tuh punya pola perilaku yang sama. Satu, mereka nggak dianggap. Dua, mereka dipilih atau disetir oleh takdir untuk bisa mengalahkan great evil, dan mereka bersusah payah bahkan menderita in the process untuk bisa mengalahkan kejahatan besar ini dalam dunianya masing-masing. Nah, sehingga dengan demikian, dari cerita Frodo, dari cerita Harry Potter dan Luke Skywalker, kita tuh bisa menarik kesamaan ini, dan kesamaan ini biasanya direpresentasikan dan am I making sense? It's a very hard thing to express. Tapi ya, kesamaan ini itu menjadi archetype-nya. Dan sekarang kalau kalian cari di internet, kalian cari misalnya archetype the hero, kalian pasti akan muncul karakter-karakter ini. Karena karakter-karakter ini merupakan perwujudan konkret ya dari pola perilaku mendasar dalam kehidupan manusia. Itu. Ini udah 26 menit dan kita bahkan belum masuk tentang kenapa Jordan Peterson kayak gitu. Cuman gue harap kalian bisa memahami ya, bahwa sekali lagi Peterson tuh melihat dunia itu melalui lensa yang cukup simbolik, melalui lensa yang bersandar pada perilaku manusia. Bahwa meskipun manusia itu bilang, misalnya gue nggak peduli sama apa yang terjadi di sekitar gue, atau gue nggak peduli sama hidup gue, tapi selama orang itu masih makan teratur tiap hari, maka sejatinya dia itu masih peduli dengan kehidupannya. Nah, itu adalah lensa bagaimana Jordan Peterson tuh melihat dunia. Jadi dari Carl Jung kepada archetype, kepada perilaku, dan kepada bagaimana itu berdampak pada kehidupan seseorang. Kalau kalian ingin cari tahu lebih lagi soal archetype, kalian mungkin harus cari di internet, karena sekali lagi I'm no expert, tapi semoga tadi tuh cukup menggambarkan apa yang mau gue bahas hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam intisari pembicaraan kita. Tadi gue harus cut karena kamera ini kalau 30 menit tuh dia ntar akan mati. Jordan Peterson itu, alasan dia berbeda adalah karena tadi tuh backgroundnya semua gue ceritakan supaya kalian paham. Alasan dia berbeda adalah karena dia mendefinisikan Tuhan dengan cara yang unik, dengan cara yang standing out, nggak sama dengan mayoritas orang-orang yang percaya Tuhan saat ini. Gue memahami bahwa memang orang yang percaya Tuhan pun bisa orang yang percaya Tuhan pun bisa mendefinisikan Tuhan dengan cara yang berbeda. Ya kayak misalnya bagi orang-orang yang polytheis, ya kan, dia mungkin akan percaya bahwa Tuhan mereka yang mengambil wujud dewa-dewa itu, ya kan. Bagi orang-orang yang percaya misalnya spiritualitas, ya kan, atau panteisme, dia yang percaya semuanya adalah Tuhan. Tapi for the sake of discussion, untuk diskusi ini, dan karena memang Jordan Peterson kemarin berbicara dengan orang-orang dengan latar belakang yang seperti ini, gue akan mengambil definisi klasik mengenai Tuhan. Bahwa Tuhan ini adalah entitas yang all powerful, maha kuasa, omnipresent, maha hadir, dan omniscient, maha tahu. Di saat kita ngobrol, misalnya gue sama Kang Yadi atau Bang Fuad, gue akan mempertanyakan itu. Apakah kalian percaya Tuhan, eksistensi Tuhan yang gue definisikan sekarang? Apakah kalian percaya dengan sebuah entitas yang omnipresent, omnipotent, dan omniscient yang menciptakan semuanya? Dan kalau misalnya kita ngobrol dengan orang biasa, kita akan align gitu. Oke, I get what you're saying, I don't believe it, misalnya gitu. Tapi waktu kita ngobrol dengan Peterson, lu gak akan ketemu sama dia, lu gak akan nyampe, friend, istilah itu gitu. Karena apa? Karena Peterson itu mendefinisikan Tuhan sebagai fondasi dari apapun yang kita prioritaskan di dunia ini. Oke? Maksudnya gimana? Dalam video Jubilee itu, ini kalau gue nggak salah ingat ya, ini ntar gue akan masukin linknya. Jadi kalau kalian mau nonton, kalian bisa nonton. Dalam video Jubilee itu, Peterson tuh sempat ngomong something along the lines, orang ateis itu bilang mereka nggak percaya Tuhan, tapi mereka sebenarnya nggak tahu apa yang mereka bicarakan, intinya tuh gitu. Lalu orang-orang pada berdebat sama dia, dan tentu aja nggak ketemu, karena yang tadi gue bilang, Peterson itu mendefinisikan Tuhan sebagai apapun yang kita prioritaskan.
Maksud Peterson adalah dia meyakini, karena tadi kita sempat ngomong perilaku ya, apapun yang kita lakukan sekarang, perilaku kita itu memiliki alasan yang lebih fundamental. Contoh, kenapa gue kerja? Karena gue mau cari duit. Kenapa gue mau cari duit? Karena gue mau kasih makan keluarga gue gitu. Kenapa keluarga gue perlu dikasih makan? Karena gue sayang mereka. Kenapa lu sayang mereka? Karena mereka udah rawat gue. Dan kita bisa mempertanyakan ini terus menerus. Tapi syaratnya adalah ini tidak bisa infinite regress. Jadi kita nggak bisa terus menerus bertanya tanpa ujung. Jadi bagi Peterson akan ada titik awal atau fondasi awal yang pada akhirnya bisa menjelaskan kenapa gue bekerja pada suatu hari. Nah, dan fondasi ini, fundamen ini yang akhirnya memberikan kita alasan untuk bangun dan bertindak setiap harinya, itulah Tuhan. Itulah cara Jordan Peterson mendefinisikan Tuhan. Kalau kalian cari di internet, kalian akan bisa membaca itu. Nah, makanya Jordan Peterson mengatakan yaitu Tuhan adalah apapun yang kamu tempatkan di paling atas atau di paling bawah sebagai fondasi dari value hierarchy, dari hierarki nilai. Apa sih yang lu tempatkan sebagai sesuatu yang paling bernilai? Maka Peterson akan mengatakan kalau misalnya ada orang yang ngakunya tidak bertuhan, tapi misalnya dia misalnya dia sangat mengagung-agungkan uang, maka uang itulah yang menjadi Tuhan in a sense. Nah, ini pastinya aneh untuk kita, apalagi buat orang Indonesia yang memahami Tuhan sebagai menurut definisi teisme klasik tadi. Dan bagi Peterson, jadi Peterson itu sangat terkenal karena suka mempertanyakan banyak hal, ya kan? Dia itu suka misalnya kayak kalau ditanya, "Do you believe in God?" Dia kan tanya balik, "What do you mean God?" Ya kan? "What do you mean believe?" Dia suka gitu. Apa yang lu maksud dengan Tuhan? Apa yang lu maksud dengan percaya? Ya kan? Dia sempat ditanya juga gitu kayak, Peterson sempat nanya, "What do you mean believe?" dalam video Jubilee ini. Lalu satu orang ateis ini mengatakan ya, kamu meyakini bahwa sesuatu itu benar adanya. Tapi Peterson mereject. Dia tidak menerima penjelasan tersebut karena bagi dia, untuk percaya itu berarti dua. You act accordingly. Jadi kamu bertindak seakan kamu memang percaya, dan kamu rela mati untuk itu. Dan ini kontroversial. Karena gue bisa aja percaya bahwa kasur gue yang di belakang gue ini beneran ada. Dan gue akan bilang ke semua orang yang gue kenal bahwa kasur ini beneran ada. Tapi kalau tiba-tiba datang seseorang yang sangat membenci kasur, lalu dia todong pistol ke kepala gue dan bilang, "Sangkal kasur lo," mungkin gue akan sangkal. Kebayang kan? Mungkin gue akan sangkal. Karena gue gak rela mati untuk ini. Tapi in the same way, sewaktu orang itu pergi, mungkin gue akan tetap bertindak as if kasur ini beneran ada. Gue akan tetap tidur di atasnya, dan gue akan tetap bisa melihat keberadaan kasur ini. Karena sewaktu gue meninggalkan, atau gue bener-bener melepaskan, oke, mungkin kasur ini gak beneran ada. Dengan demikian gue mulai mempertanyakan sensory organs gue, kemampuan gue untuk bisa mempersepsikan dunia sekitar, dan mungkin aja gue bisa mati gitu. Karena misalnya gue ngelihat gak ada kasur, padahal sebenarnya ada, terus gue gak sengaja kepentok palanya terus mati gitu. Itu bisa terjadi. Sehingga konotasi Peterson mengenai kepercayaan tuh seperti itu, sangat-sangat unik, sangat-sangat nuance. Jadi banyak orang yang udah berusaha ngepin dia soal ini, banyak yang mempertanyakan kayak kenapa susah banget untuk lu bisa menjawab pertanyaan ini gitu. Dan jawaban Peterson adalah karena memang waktu kita membahas Tuhan, waktu kita membahas sesuatu yang sifatnya tuh myth ini bukan nggak bener ya sekali lagi ya, tapi sifatnya tuh mitos, kita tuh harus approach-nya dengan cara yang berbeda. Makanya waktu dia ditanya, "What does it mean to be Christian?" Apa artinya menjadi orang Kristen? Dia menjawab sesuatu yang intinya, kamu memiliki kesadaran dan kemauan untuk untuk mengambil tanggung jawab dalam hidup lu. Intinya gitu. Karena apa? Karena dia melihat Yesus di cerita kekristenan sebagai archetype tadi, sebagai pola perilaku dasar manusia. Kenapa? Karena Yesus digambarkan di Alkitab sebagai orang yang tidak bersalah, sebagai orang yang gak punya dosa. Tapi Yesus, karena keinginannya sendiri, ingin menanggung dosa semua umat manusia. Dan bagi Peterson, itu adalah pola perilaku dari seseorang yang rela mengambil tanggung jawab yang bukan milik dia demi kebaikan bersama.
Jadi contohnya, Peterson itu akan mengaitkan Yesus dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya nih, ini gue sebenarnya ini menarik banget. Di kantor gue itu kan ada lemari es, ada kulkas. Kulkasnya itu dulu isinya tuh makanan lama semua, yang entah kenapa pekerja tuh semua pada naruh di sana, terus nggak pernah dihabisin. Lalu waktu gue lagi duduk, gue tiba-tiba ngeliat salah satu atasan gue itu ngebukain, lalu dia pilahin satu persatu. Dia tempelin sticky notes, tulisannya batas waktu itu sampai akhir minggu ini. Kalau benda ini masih ada, gue akan buang. Dan lalu 3 hari kemudian dia beneran buka di hari Jumat, lalu dia buang-buangin. Dan gue nanya, Mas, itu emang jadwal piketnya Mas untuk beresin ini? Dia bilang, enggak, ini nggak ada yang peduli, jadi gue lakukan. Dia bilang gitu. Dan in a sense, itu adalah yang dimaksudkan oleh Peterson. Mas-mas ini nggak punya tanggung jawab ngeberesin kulkas. Tapi demi kebaikan bersama, demi kulkas yang bersih, demi kulkas yang lebih spacious, punya ruangan untuk menyimpan makanan baru, dia mengambil tanggung jawab sebagai seorang yang beresin kulkas, dan dia buangin makanan-makanan atau minuman yang udah kadaluarsa. Nah, itu adalah cara Peterson melihat cerita di dalam Alkitab. Makanya waktu dia ditanyakan, ada diskusi yang panjang ya antara Jordan Peterson dengan Alex O'Connor. Waktu dia ditanya, apakah menurutmu cerita Musa itu benar? Dia akan jawab, ya ini selalu benar gitu. Karena apa? Karena cerita Musa kan orang-orang Israel itu diperbudak gitu ya. Lalu dia akan berpikir bahwa sampai sekarang orang-orang Yahudi juga masih diperbudak gitu, juga masih mengalami diskriminasi dari banyak sisi misalnya gitu. Sehingga cerita Musa, in a sense, itu masih terjadi hingga saat ini. Karena tadi, orang-orang Yahudi di zaman Musa dalam cerita ini merepresentasikan perasaan orang-orang Yahudi yang quote-unquote masih dimarginalkan hingga saat ini. Ini gue nggak bilang bener apa salah, ini gue cuma mendeskripsikan apa yang Jordan Peterson katakan. Ini gue takut ntar backlash nih. Nah, tapi kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kita mau approach Peterson, kita itu mesti bener-bener bisa membuat dia membedakan antara apa yang sifatnya simbolik dan apa yang sifatnya itu faktual. Jadi Alex O'Connor sempat bertanya, bagus banget, dia bilang, apakah menurut lu Yesus itu benar bangkit dari kematian? Dan Jordan Peterson seperti biasa jawabnya nggak jelas. Akhirnya Alex O'Connor bilang gini, oke, gimana kalau gue ambil mesin waktu, gue balik ke zaman Yesus, kalau gue pakai camcorder, apakah gue akan melihat dari video itu ada seseorang bernama Yesus keluar dari kuburnya? Dan uniquely enough, Peterson bertanya, I would assume yes. Gue akan berpikir, ya, itu memang benar. Tapi I don't know what that means. Itu yang Peterson katakan. Sehingga this guy itu sangat-sangat peculiar, sangat-sangat unik dalam pandangannya. Dan inilah sebabnya juga dia mengatakan tidak ada yang namanya orang ateis. Karena ya, faktanya adalah ya orang ateis, misalnya dalam Alkitab ada 10 hukum Taurat, orang ateis melakukan itu gitu. Sehingga mereka in a sense tuh meng-embody gitu loh. Mereka tuh act out keyakinan mereka terhadap moral kekristenan ini. Dan ini bukanlah hal yang baik sebetulnya teman-teman. Dan ini juga alasan kenapa gue mengatakan Jordan Peterson bukanlah orang Kristen. Karena Peterson itu berpikir bahwa untuk percaya sesuatu itu tidak sesimpel meyakini prinsip-prinsip yang sifatnya mutlak. Seperti misalnya kalau dalam Kristen Yesus adalah Tuhan, ya kan? Kita mati ditebus karena dosa-dosa kita. Peterson tuh merasa keyakinan tidak bisa direduksi seperti itu. Akan tetapi I would disagree. Karena menurut gue, kekristenan itu memang dibangun oleh pemahaman yang pertama sifatnya faktual, bahwa ada orang yang namanya Yesus, yang adalah Tuhan, ya kan, yang mati dan bangkit lagi, yang mati untuk dosa kita dan bangkit lagi, lalu dia diangkat ke surga, lalu selama hidupnya dia melakukan banyak mujizat. Itu merupakan core tenet of Christianity. Selain itu, kekristenan dalam ribuan tahun sejarahnya juga sangat banyak, apa bahasanya ya, telah berulang kali mencoba untuk membahasakan pemahaman mereka soal Tuhan dengan cara yang bisa dipahami oleh manusia. Dan gua rasa kita tidak bisa
melakukan apa yang Jordan Peterson lakukan. Kita nggak bisa mensubstitute pemahaman faktual ini dengan penjabaran-penjabaran teologisnya dengan sesuatu yang sifatnya simbolik. Meskipun simbolisme tetap berperan dalam cerita Alkitab. Jadi temannya Peterson ada orang Kanada juga namanya Jonathan Pageau. Pageau itu P-A-G-E-A-U. Pageau, kayak bahasa Perancis. Jadi Jonathan Pageau ini memiliki pemahaman yang lebih masuk akal menurut gue soal Tuhan. Karena memang dia Kristen Ortodoks. Tapi dia juga bisa menginkorporasikan simbolisme dalam Alkitab. Jadi dia tuh kayak namanya tipologi, if I'm not mistaken. Dan dia itu pernah diskusi sekali dengan Uskup Robert Barron, Bishop Robert Barron. Dan dia menjelaskan bagaimana dalam Alkitab, alasan kenapa dia percaya dengan Alkitab adalah karena adanya simbol, ada cerita-cerita ini yang secara simbolik tuh bisa merepresentasikan yang pertama keyakinan manusia, tapi yang kedua juga saling berkesinambungan. Jadi contoh misalnya dalam cerita Nuh, ya kan, Nuh dimasukin ke dalam kapal, dunia ditenggelamin, lalu Nuh itu mengirimkan kayak waktu udah 40 hari di atas air nih, Nuh itu ngirimin apa sih, kayak burung merpati untuk mencari tanah baru gitu. Lalu akhirnya burung merpatinya kembali, terus dia sambil bawa kayak dahan pohon zaitun. Lalu akhirnya Nuh tahu bahwa sudah ada bumi yang baru. Nah, ini mirip dengan cerita Yesus karena sewaktu Yesus dibaptis, waktu dia diselamkan ke dalam air, ya kan, dan dia diangkat dari air oleh Yohanes Pembaptis, Injil itu mencatat bahwa dari surga ada suara, lalu ada merpati hinggap di atasnya, Roh Kudus hinggap di atasnya seperti merpati. Nah, dalam pandangannya Jonathan Pageau, ini tuh adalah simbolisme. Bagaimana dulu sepertinya Nuh itu mencari ciptaan yang baru gitu kan, atau dunia yang baru, dan di sini ada dunia yang baru itu di dalam Yesus, di mana dia juga sama-sama ditenggelamkan ya kan dalam air, sama seperti dunia ditenggelamkan oleh Tuhan waktu itu dalam air. Lalu pas dia bangkit ada merpati yang turun yang signaling bahwa inilah dunia yang baru itu gitu. Jadi tipologi itu tetap bermain, tapi kita nggak bisa mereduksi Christianity atau kepercayaan dalam Tuhan seperti Jordan Peterson. Ya, atau mungkin reduksi bukan kata yang paling baik. Kita nggak bisa mengambil pemahaman yang seluas, selebar itu. Sehingga I don't think Jordan Peterson adalah orang Kristen. Aku merasa kita harus hati-hati di saat kita melihat video dia. Kita bisa mengambil pandangan politiknya atau pandangannya mengenai perilaku dan cara kita hidup. Karena di luar sana, di barat itu mulai muncul yang namanya political Christianity, kekristenan politis. Bagaimana kekristenan itu bukan hanya agama, tapi lebih ke arah bagaimana kita mengambil pilihan politik, bagaimana kita run a government, dan bagaimana kita harusnya bertindak dalam sebuah society. I'm not saying political Christianity is bad, tapi I'm saying bahwa political Christianity is not purely political Christianity secara murni itu bukan kekristenan yang dimaksudkan oleh Yesus. Dan menurut gue, Jordan Peterson lebih cocok dimasukin ke dalam camp political Christian daripada dimasukin ke dalam camp Kristen. Karena bahkan Richard Dawkins, orang ateis itu, bahkan mengakui dirinya adalah seorang political Christian. Bahwa mereka act out, bertindak seakan-akan Tuhan tuh ada. Gitu. Sekali lagi ini video yang agak berbeda konsepnya. Dan gue gak terlalu rely dengan skrip. Gue mencoba untuk express sebagaimana adanya. Semoga cukup jelas. Semoga ini menjawab kenapa menurut gue Peterson itu bukan orang Kristen. Dan semoga ini juga bisa menjelaskan tentang kenapa kalau kita ngomongin Tuhan ke Jordan Peterson, jawabannya pasti akan ngaco. Kalau kalian suka video yang kayak gini, let me know. Melihat kesibukan gue, mungkin kedepannya video-video monolog akan seperti ini. Semoga setupnya gak apa-apa. Jangan lupa share, dan kita akan ketemu di video berikutnya. Thank you.